Gua Paul Gua Digo. dan knock knock Who's there? ta Tahu. bulat digoreng dadakan. Gila. Gila. Wah, gila. Wah, kalau humor itu Gila kan dewa humor anjing. Pojok canda banget soal gila anjing. gua harus daftar suci kali. Wes gila. Udah lucu banget ya tuh. Parah. Anjing, emang Paul tuh di rumah dijulukinnya ini ya, pabrik LOL katanya. Aduh anjing. Oke. Oke guys, jadi hari Apa? ini kita mau ngomongin tentang suatu tumbuhan, Iya, sesuatu hasil dari tumbuhan, produk nabati lah. produk nabati yang menurut kita sih ya, kayak menurut kita dan kayaknya orang juga pada setuju kayak paling versatile. Lumayan. Salah satu yang paling versatile. Lumayan. Terkenal kok, banyak pasti ya sering lu jumpai lah. Iya. Bahkan sehari-hari sering banget sih pasti. Iya. Emang apa sih? Kita akan ngomongin tentang kacang kedelai. Kacang kedelai. Soybean. Soybean dan Banyak ternyata yang bisa dibahas di kacang kedelai. Karena bisa dibahas dalam satu podcast ternyata ya. ternyata bisa loh. Nggak nyangka kan? Iya. Tapi jadi kacang kedelai itu turunan dari kacang apa sih maksudnya, kayak tau nggak sih lo? Anjing. Apakah sekeluarga sama kacang ijo gitu atau enggak? Kayaknya mungkin sekeluarga ya, tapi kayaknya ya namanya juga keluarga kan, kayak pasti punya masalah keluarga gitu terus mereka mecah gitu loh. Ya mungkin ya, kita nggak tahu kan. Kayak enggak ini passion aku di sini, terus mereka pecah gitu. Oh, emang kayaknya kacang kedelai ini kalau misalnya jadi orang nih suka kerja di industri kreatif. Karena bisa beradaptasi jadi apa aja. Edgy terus kayak enggak ada. Iya. Passion gue di sini enggak. Iya. Gue mau nyari duit sih. Iya, contohnya kan dia bisa jadi Iya. minuman, bisa jadi makanan. Iya, berarti dia kreatif ya. Kreatif ya bisa berubah-ubah gitu kan. Berarti yang enggak industri kreatif enggak bisa berubah gitu ya, Ul. Gak bisa karena kan harus mengikuti revolusi Wah, industri. bagus. Ih, gila, ini orang itu lucu banget lagi lah. Lagi lucu banget kayaknya gue hari ini. Kenapa sih lu lagi apa sih? Lagi happy kali gue bisa Moodnya lagi enak ya? ngobrol sambil minum susu kacang. Nah, ini kita tadi naruh di sini. Ini kan Ah, ini salah satu ini ya olahannya susu kacang. Bukan susu kacang kedelai. Susu kacang kedelai. Kalau susu kacang dong, kacang Garuda, kacang atom gue taruh sini susu kacang kedelai. Ya. Menurut gua Soymok. susu kacang kedelai ini adalah substitusi dari susu sapi yang paling enak. Emang ada yang lain selain kacang kedelai? Ya kan ada almond. Almond milk. Iya. Berarti kalau milk. almond milk tuh berarti dari almond dijadiin susu gitu? Apa Iya, kayak susu sapi terus tambahin almond? Enggak, jadi di blender terus diperes gitu ya sarinya ya, Jack. Berarti kayak cara bikin ini kan kurang lebih. Iya, Cuman itu dari almond. Diperes sarinya gitu kan. Oh. Karena buat beberapa orang mungkin susu sapi kan laktos kan, ada yang laktos intoleran. Iya, kan? iya, ada yang lactose intolerant, ada juga yang buat vegan sama vegetarian. Ya, yang tidak memilih produk hewani kan. Mm-mm. Nah, tadi lu bilang ini paling enak menurut lu. Paling enak menurut gua. Berarti lu kayak almond milk itu tetap lebih enak ini? Lebih enak. Oh. Rasanya emang lebih enak sih daripada almond milk. Almond milk Rasanya kayak apa ya? Kayak ini lumayan kayak ada gurihnya gitu gak sih? Kayak ada nati gitu, flavor kacang gitu. Tapi dibikin dalam susu jadi ada creamy-nya tapi ada nantinya gitu. Iya. Gitu. Iya, mungkin boleh kita minum gak sih? Boleh kan? Boleh gak sih? Boleh sih harusnya. Ternyata ini Ternyata ada, Bu. ngakak dia. Ini bukannya gimana? Gua gak nyangka Ada ininya lagi. Ada item. Tutupan lagi. Ini kayak Yakult ya ini. Jadi sembari sambil ngebuka ini, lu pernah makan apa lagi? Maksudnya tentang apa sih namanya olahan dari kacang-kacang kedelai. Sebenarnya yang paling sering sih adalah ini sih yang Jack boleh Jack. Sambil menunggu tapi kayak nggak bakal kelar nih tau sebenarnya. Sambil menunggu. Thank you ya Jack ya.
apa ya yang olahan kacang kedelai sehari ya tahu tempe sih. Tahu tempe ya? Tahu tempe itu udah harian banget Cok, karena ya satu affordable, udah pasti enak dan tinggi protein. Yes. Betul. Enak itu sudah tahu tempe itu, dan olah-olahnya itu bisa diolahnya itu bisa banyak. Misalnya kalau gue mau tempe biasa lagi bosen nih, bisa bikin tempe geprek. Lagi bosen nih pengen agak manis-manis, bikin tempe apa namanya, oseng tempe gitu, orek. Kenapa Jack? Oh, dia mau nunjukin kalau kita salah. Ada cara bukanya. Sini, ada cara bukanya. Gimana cara bukanya Jack? Gimana ya, cara gini. bukanya, Jack? Ini edukasi Jack. Edukasi ini. Nah, ini ke kamera gitu deh. Tutupnya ada tajamnya. Ditusuk ya. Terus lo tarik ya. Gue pakai gigi anjing tadi. Gue gigi. Kok diminum sih? Kok? Anjing gitu. Kok diminum sih bukan gua? Enakan yang lewat ya. Yang lewat deket rumah ya. Lu pernah nggak kalau makan, kan lu pasti ya. udah sudah kita tasting Coba ya. dulu. Oh iya. Ya guys, gua dapat udah tinggal 3/4. Ya, pajak namanya. Ini hidup di negara ini kan ada pajak banyak. Gue bebas pajak soalnya belum bikin NPWP gue soalnya. Gitu banget sih jokesnya. Iya, sorry. Lanjut. Tadi apa ngomongin apa ya? Oh, tadi ngomongin olahan. Maksudnya lu pernah nggak makan? Kan kita udah pernah sering ngomong bubur kacang hijau kan. Ah iya. Bubur kacang kedelai pernah coba gak? Ada kah bubur kacang kedelai? Ada. Jadi gimana bentuk olahannya tuh? Kayak maksudnya ya pasti manis-manis ya. Dan bentuknya kayak bubur kacang hijau gitu. Pakai apa sih? Santan. Santan ya? Santan. Es. Oh, dingin. Bisa dingin. Kan bisa dingin tergantung kan. Iya sih. Emang bubur kacang hijau bisa dingin? Bisa. Gue kaget loh ternyata bisa. Bukan enakan anget-anget gitu ya? Maksudnya kayak Gue baru tahu tuh. Kayak gue taunya emang buat anget kan. iya. Waktu gue kuliah, burjo gitu. teman gue kayak, "Mas mau bubur kacang hijau dong. Tapi pakai es ya." Kultur Ini shock. gue kenal gak sih orangnya? Kenal ya? Harusnya kenal sih orang-orangnya. Kultur Iya. shock gue denger. Hei Anda, orang yang diomongin Paul, aneh Anda. Gue tahu siapa. Nah, kacang kedelai itu udah menjadi bagian dari masa kecil gitu loh. Wih, buset. Oh ngapa dulu kan masih itu lo? Emang lu nggak pernah apa punya tugas buat numbuhin bubur kacang hijau? Wah, buat Kacang- numbuhin bubur kacang hijau. Salah. Wah, gue sih nggak pernah sih. Salah maaf Gua ya. nggak. Buat numbuhin kacang kedelai. Gini kan lucu banget sih. Gue sengaja diplesetin gitu Jack, sengaja kayak salah. Sorry gitu. Emang teknik komedi Jack. Numbuhin kacang kedelai. Oh, Pernah nggak? Pernah kayak di ini kan di apa gelas mineral kecil gitu. Iya. Dikasih kapas, ditaruh ini terus disiram, terus kita kan project panjang kan kayak sebulanan terus Iya. tumbuh. Iya pernah sih, semua orang pasti kan pernah tahu. Semua pernah kan? Emang itu biji kedelai ya? Bukannya itu kacang hijau ya? Kedelai juga pernah coy. Masa lu kedelai juga enggak sih? Kalau gue di sekolah kita kacang hijau kan Jack ya? Kita kacang hijau terus jadi kayak kecambah gitu kan, tumbuh jadi kecambah. Kalau yang jadi toge apa? Toge. Kacang toge. Enggak, kacang apa yang jadi toge? Kacang hijau jadi toge ya? Jadi toge. Oh. Soalnya berarti gue dibohongin kalau gitu. Ya ampun, lu dibohongin siapa? Dibohongin apa? Karena apa? gue tuh dari kecil gue dibilang ini kacang kedelai. Terus jadi toge anjir. Jadi gue sekarang dan dulu sampai sekarang gue percaya kalau kacang kedelai itu jadi toge. Ya mungkin orang yang ngebohongin lu tuh emang suka yang toge kali soalnya. Mungkin Jokes kali ya. jorok. Emang tapi toge enak sih buat dikasih ke mie gitu kan. Pos gue bikin jadi bersih jokes lu. Disapuin. Tayo. Ayo terus kotorin lagi. Anjing. Iya. Oh lu. Gue kira Oke. Gue kira sih gue kacang hijau. Kalau kacang hijau bener dong kacang hijau. Ya berarti benar itu kacang hijau. Soalnya gue dulu selalu percaya itu kacang kedelai. Tapi gue dulu lumayan sering ketukar-tukar tau. Gue tuh bahkan kayak lupa deh kacang kedelai itu bentuknya kayak gimana gitu. Karena kita jarang dong lihat mentahnya. Iya gak sih? Lu emang sering kayak lu ke toko apa terus kayak lihat masih mentah lu dicemil-cemilin apa gimana?
Nggak pernah kan? Nggak pernah sih. Kalau kacang hijau kan seenggaknya di bubur kacang hijau pun masih ya ada kelihatan dikit lah gitu. Atau kalau lu beli minuman cari kacang hijau yang di supermarket tuh, kan ada gambarnya tuh. Berarti maksud lu kacang kedelai itu kalah populer sama kacang hijau? Definisikan populer gimana maksudnya Ya, populer? maksudnya tadi kan kita bilang kan selalu kacang hijau yang jadi bubur yang lebih terkenal. Selalu kacang hijau. Kayak kita nge-defend fanbase gitu ya kayak. Kayak ada lu ngomong gitu seolah-olah kayak ada fanbase kacang kedelai yang tersinggung ntar anjing. Mungkin enggak juga sih, enggak lah. Kan gue salah. Oh ini mungkin sebenarnya kacang kedelai itu sebenarnya populer, cuman orang under appreciate kacang kedelai. Berarti underdog. Iya, karena underdog, ya. selama ini kan mereka setiap hari pasti makan tahu tempe, cuman kayak terus tapi giliran mereka datang ke burjo gitu, bubur kacang hijau, wah anjir enak banget ya gitu. Giliran tahu tempe mereka kayak biasa nih sehari-hari gitu. Jarang diapresiasi padahal mereka tiap hari ketemu. Justice for kacang kedelai. Justice Kita harus kedelai. Kacang kedelai itu harus dinaikkan gitu. Gue gak bisa kayak gini-gini. Gue gak bisa. Udahlah Indonesia tuh gak usah ngurus yang wah heboh-heboh. Urus kacang kedelai dulu ini. Iya, ini harus dapat ini keadilan ini. Tuh, hukum Indonesia dipertanyakan ini betul nggak? Betul. Iya nggak sih? ragu. Mungkin kita daripada ngelantur kita gue buka dengan pertanyaan kali ya biar kita ada perdebatan kali ya. Iya. Kan salah satu olahan paling terkenal adalah tahu dan tempe. Ya itu. Lu lebih suka apa? Ya ini udah masuk ke ini nih tim gitu kan tim. Iya. Tadi kan kita kan sudah setuju kalau kita tuh tim kacang kedelai. Kita bukan tim kacang hijau kan. Ya oke lah. Ya. Gue nggak sesering itu makan kacang hijau sih. Nggak yang setiap hari. Kalau ini kan tempe. Emang lu suka susu kacang hijau? Emang ada ya? Ada bubur kacang hijau asu. Nggak ada. Ada yang warna hijau. Itu sari kacang hijau. Sari kacang hijau. Berarti ini juga sari kacang kedelai dong. Kenapa jadi susu namanya? Yaudah, tadi apa tim tahu tempe ya? Iya. Perdebatan tuh kan. Banyak perdebatan setua proklamasi. Gue tim tempe gue. Serius lo? Gak. gue tim tahu. Lu tim tahu? Kaget. Karena kemarin ada janjian. Lu tim tahu kan ini gue tim tempe. Biar kita ada berdebat beda. Gue tim tempe. Gue tim tahu. Lu tim tahu? Tim tahu gue. Oke. Kenapa? Karena Tahu tuh, bro. Tahu kan? let's go. Ini pas nih berarti 2 2 lawan 2 kan? Iya. Kenapa menurut lu tahu itu enak? Tahu tuh teksturnya tuh beragam men. Maksudnya kayak lu, iya kan? Kayak ada yang lu bisa bikin dia kayak crispy di luar, soft in di dalam gitu. Terus lu bisa ada versi tahu tuh varian tahu yang ada isinya, ya kan? Ada sayurnya, ada cabenya. Mana ada tempe isi? Ada tahu isi kan? Karena tempe sudah berisi dari dulu, tidak perlu dibikin-bikin isiannya. Dari dulu tempe itu udah dari dagingnya, dia udah berserat dari dulu. Berarti ya kasarnya tempe dari dulu kayak gue udah merasa berisi kok, gue udah nggak perlu lagi dapat input apa lagi. Kalau tahu kan kayak dia merasa humble kayak gue diisi nggak apa-apa kok. Enggak, bisa aja tak. Gue masih kayak gue masih bisa diisi sama sesuatu kok. Gue kayak ngosongin gelas gue nih kalau gue kemana-mana kayak lu mau isi ini bisa gue isi ini gitu. Karena tahu tuh insecure. Enggak gitu. Tahu tuh insecure sama Bukan diri dia insecure, sendiri. itu dia humble kayak yaudah boleh kok. Ya dia nerima opini apapun. Kalau misalnya dia humble, berarti harusnya cuma ada satu isian dong. Tapi di sini banyak banget nih isian dia. Seakan-akan dia tidak punya identitas sendiri. Dia punya tekstur bawaannya udah ada isian. Ini udah ada, cuman dia menyediakan ruang untuk diisi. Karena berarti dia kayak menerima opini orang, dia open minded bangsat. Terus kenapa banyak banget isiannya? Seakan-akan dia apa ayo berani dong berani dong. Iya, seakan-akan dia tidak tahu jati diri dia gitu. Jadi suka diisi sama banyak hal gitu. Iya kan? Dia bukan humble berarti. Dia murahan. Lu aja tadi lu manggil ya? Gue manggil ya buat kesini. Ini plan bro. Ini pakai nggak kedengeran masih di audio ini. Ini ada tahu. kembang tahu lewat. Tuh, kembang tahu. Susu kacang kedelai lebih enak. Anjir ini
Ini pas banget. Ini jalan Tuhan. Jadi balik lagi. Menurut gua tahu tuh suka diisi-isi karena dia tidak tahu jati diri di mana, nggak tahu passionnya di mana. Makanya diisi cabai lah, karena orang yang suka tahu tuh tahu kalau misalnya kalau orang yang suka tempe. Tahu kalau misalnya mereka tuh tahu tuh nggak bisa enak dengan apa adanya gitu loh. Enggak, justru karena tahu ini ngerti kayak banyak nih orang tuh seleranya macam-macam, ada yang suka pedas, ada yang suka sayur, ada yang suka ada yang suka mungkin kopong doang. Dia menyediakan ruang buat semuanya. Itu melambangkan perdamaian dunia, Paul. Tahu itu melambangkan perdamaian dunia. Lu nyadar nggak? Lu nggak sampai situ. Soalnya lu udah berisi sendiri. Lu udah ngaku, gue udah berisi. Tempe itu udah ada isinya. Makanya lu nggak bisa denger kan kayak opini orang tuh kayak gimana. Enggak bro. Justru salah mindset lu. Tempe iya. Itu berisi karena dari dulu tuh dia sudah emang kaya protein. Iya kan? Ya oke, benar. Nah jadi orang-orang yang makan itu pasti otomatis pinter. Bisa sih itu. Karena kan kaya protein, dia langsung berisi banget kan. Sementara nih tahu karena dia menyediakan ruang, artinya dia harus bagi-bagi ruangan antara protein sama lemak, sama hal-hal jahat seperti tempe nggak berlemak gitu kalau dimasak kan pakai minyak ya, bro. Kayak lu kukus tempe nggak berlemak. Tapi harus bagi-bagi kan. Jadi tambah nggak sehat. Nah justru karena 4 sehat 5 sempurna, kan ada 4 sehat 5 sempurna kan nggak protein doang, ada sayur. Nah di dalam tahu kan ada sayur. Dia tuh gerakan hidup sehat. Tahu tuh mendukung 4 sehat 5 sempurna, mendukung program pemerintah. Cita negara, tahu itu cita negara bangsat. Wah lu ngambil mindsetnya nggak gitu, Paul. Justru tahu cuma cinta negara, tapi tempe udah cintai dunia. Kenapa gitu? Karena orang-orang tuh lebih suka tempe kalau makan di luar negeri. Lihat substitute-nya buat protein, pasti tempe. Lihat pokeball yang di Hawaii, makanannya pakai tempe. Lihat yang buat jadi makanan snack kayak crispy gitu. Pasti tempe crispy coy, bukan tahu crispy. Karena tahu crispy udah ada. Apa? Udah ada tahu crispy, tahu kriuk. Oh, tahu apa-apa. Mereka udah udah tenar duluan. Karena udah duluan ya tempe ya selayaknya orang yang enggak terkenal ya pasti pengikut yang terkenal dong gitulah. Gitu. Terus kenapa yang go internasional itu tempe? Karena tahu udah go internasional duluan. Lah di negara-negaranya udah ada tahu. Mana contohnya? Lah di Japanese tofu kan udah punya tuh Japanese tofu. Itu kan tahu juga. Betul. Iya, udah duluan kemana-mana. Ya terus kayak chef luar negeri juga udah tahu cara masak. Udah tahu tofu. Tofu punya bahasa Inggris sendiri, tofu. Nggak ada kan tempe. tapi nggak ada. Iya, karena udah diakui. Karena cuma tahu yang punya. Anjing siram anjing. Tapi dengan konsep seperti itu, tahu artinya ini enggak sih? Egois. Wah, kenapa egois? Karena dia tidak mau terintegrasi sama makanan lain. Kok gitu? Tadi lu bilang Japanese tofu, berarti punya Jepang doang dong. Iya. Mapo tofu, berarti punya Chinese doang dong. Iya. Tahu crispy punya Indonesia doang dong. Sementara nih tahu tempe. Itu beda di sini. Beda. Sementara nih tempe nih, pasti dia tuh berbaur sama ingredient lain. Nah, justru tahu tuh baik lagi ke gue tadi, dia versatile. Dia mau dibawa ke Japanese, bisa jadi Japanese tofu. Dia bawa ke Chinese, bisa jadi style Chinese dimasaknya. Dia baik lagi, dia tuh lambang perdamaian, Paul. Tahu ini tuh lambang perdamaian dunia. Enggak, bahkan sekarang. Justru salah. Lu tuh didoktrin sama tahu. Tahu tuh menjajah. Tahu tuh menjajah. Apa? Ya kan, lu taunya tuh tahu Jepang, tahu China, tahu Indonesia. Tahu tuh menjajah. Sementara kalau tempe ya, kita ngomongin tentang misalnya tadi pokeball dengan tempe bersama, come in peace, beralkulturasi, asimilasi, apalagi revolusi industri. bagus. Gitu. Dia tidak kayak gue datang, gue mau jadi makanan my own thing gitu, makanan sendiri. Tahu kan juga bisa dalam dish lain. Maksudnya kayak sapo tahu
itu kan kayak dia nggak sendiri tuh. Oke lah dia ininya utamanya, tapi kan dia sama sayur. Egois kan? Dia selalu pengen jadi spotlightnya. Mapo tofu. Memang kalau tempe? Enggak, tempe selalu berbarengan. Seperti contohnya? Gue dari tadi pokeball terus yang gue. Iya, lu kan yang lain nih. ada. Apa? Salad wrap. Hah? Salad wrap. Salad wrap tuh apa? Salad wrap tuh kayak salad yang di apa namanya dibungkus. Oh, salad wrap. Ya, salad wrap itu dibungkus sama tortilla kan. Nah, itu kan bisa dikasih tempe buat ekstra protein. Bisa kasih tahu juga tahu buat ekstra protein. Tapi biasanya enggak. Tapi bisa. Karena tahu tuh egois orangnya. Wow. Penjajah. Colonizer. Diktator gitu ya. Iya. Nah, tempe juga ada masa-masa egoisnya kan. Saat dia jadi orek tempe, dia pengen stand out jadi orek tempe sendiri. Saat jadi tempe mendoan, ini kan dia juga jadi stand out sendiri kan tempe mendoan. Tapi lu tidak melihat the bigger bowl. Wah. Jika lu makan tempe mendoan selalu dengan apa? Dengan nasi, dengan sambal, dengan teh manis anget. Teh anget salah. Teh manis anget bener, teh manis anget. Iya bener dong. Iya. Tadi mau es teh manis anget ya. Dengan teh manis anget. Tempe orek. Itu biasa digabung dengan ikan, dengan telur, dengan nasi hangat. Berbarengan. Tahu juga bisa sih. Lu bisa kan tahu kayak gitu? Ya bisa. Tapi satu, lu cuma milih satu, lu kayak cherry picking gitu loh. Yang tahu bisa, tapi tempe selalu. Ya tahu juga selalu bisa. Kenapa nggak bisa? Lah kita kasih, udah tadi kan udah ada contohnya. Setiap ada makanan tahu, selalu dijadikan makanan utama. Selalu pengen jadi spotlight, egois. Enggak lah, kayak lu beli pecel lele, pecel ayam kan bisa, bang tambah tahu tambah tempe ya gitu. Nah bareng apa? Sama tempe kan? Selalu ada tempe kan menjadi temenan kan? Sementara tahu itu adalah opsi buat jadi temenan. Tapi kan bisa juga lu mesen tahu doang. Bener dong, tapi bisa. Ini bisa. Bedain bisa sama selalu. Bisa itu berarti dia itu ya udah deh, kali ini gue jadi temenan. Jadi temennya pecel Karena deh. dia apa? Karena dia balik lagi ke tadi gue bilang. Dia ikhlas menjadi sidekick. Dia ikhlas untuk kayak yaudah nih, yang penting bareng-bareng kita berdamai dalam satu dish yang membahagiakan manusia. Itu. Dia nggak usah kayak gue selalu, gue always, gue nomor satu. Nggak apa-apa. Dia baik lagi. Kuncinya tahu adalah abang perdamaian dunia, Paul. Tapi kontradiksi sama yang lu bilang tadi. Apa? Banyak negara lain yang punya makanan yang khusus dengan tahu gitu loh. Iya, dia punya aja. Cuman baik lagi karena dia versatile dan cinta perdamaian dunia ya. Dia ke negara mana aja diterima. Untuk berarti kayak itu bukan tahunya yang minta, gue bikinin di sendiri dong. Tapi kayak saking, wah tahu ini melambangkan perdamaian. Terus orang warga situ tuh bikin untuk mengapresiasi tahu tersebut. Lu yakin tahu itu datang dengan baik-baik? Emang Kita kenapa? balik lagi, bisa aja kan tadi menjajah. Bisa aja, kita nggak tahu. Mending kita yang pasti-pasti aja. Kita positive thinking aja, ya kan? Kenapa kita nggak positive thinking? Kenapa kita pesimis? Tapi perdamaian dunia, Paul. Perdamaian dunia ya? Iya. Soalnya ini endingnya gimana? Kita gak karena dia menang gak ada yang kalah. Kita agree to disagree aja gimana? Kita agree to disagree ya? Kita agree to disagree aja. Gentleman. Oke. Kita memikirkan mungkin ingat gak waktu masa-masa kita kuliah? Iya. Kita masa-masa misalnya banyak orang yang lagi kesusahan makan. Iya. Mereka tidak memilih antara tahu atau tempe. Iya. Mereka makan dua-duanya. Beriringan. Iya. Jadi bener mungkin ya. Kita tidak perlu membahas siapa yang kolonial, siapa yang temenan, siapa yang perdamaian dunia. Harusnya kita emang biarkan tahu dan tempe itu hidup bersama. Ya kan? Tadi seperti yang lu bilang tadi, seakan-akan kita mesen pecel lele, ada tahu dan ada tempe. Yes. Jadi sebuah harmoni kan. Iya. Berbarengan bersamaan. Gak ada kayak terpisah tim apa bener kan? Oke lah, lu mungkin suka ini, oke lah. Gue suka ini, oke lah. Semua orang sama. Tapi dipersatukan dalam satu dish pecel lele. Ntar ada episode sendiri kita bahas pecel ya. Iya ya. Iya, kita harus bahas pecel ya. Karena pecel ayam lebih enak. Pecel lele sih. To be continue gitu ya. Wih, ini buat seri-seri gitu keren ya. Oke. Oke, jadi intinya adalah
ngomongin soal tahu tempe berarti intinya berdamaian ya. Oke. Kita sinergi ya, sebuah mungkin sinergi. kita kelihatan kayak berdebat, cuman sebenarnya tadi India poin lebih- terakhir adalah kita harus coexist bersama. Betul. Kayak maksudnya walaupun dia tuh mengajarkan ya, walaupun bentuknya berbeda, final produknya berbeda, tapi itu berasal dari sesuatu root yang sama, yaitu botol. Kacang kedelai. Coba sih. Iya. Dari kacang Dari root kedelai. yang sama, Po. Bayangin, Iya. kacang kedelai yang sudah dibilang kayak kacang-kacangan yang lebih underdog kan, telah menciptakan masakan yang dinikmati satu Indonesia, men. Bahkan go internasional kayak tadi lu bilang. iya, go internasional tadi loh. Kita harus apresiasi lebih ya kacang kedelai itu. Kacang kedelai harus berapresiasi itu. Kacang kedelai. Kayak guys, nggak usah makan kacang almond, kacang chestnut itu Iya. tuh bule Karena, itu. Oke, berarti mulai dalam bentuk apresiasi kita terhadap kacang kedelai ya. Kita ganti nama channel jadi Soy Hulaf ya. Aduh. Ngomong-ngomong soy, Soy Hulaf. kacang kedelai bisa jadi kecap kan? Hah? Kacang Oh kedelai iya, bisa jadi kecap. kita lupa bahas gitu ini. Betul. Jadi kecap. Iya benar. Kenapa kita gak bahas? Itu juga apa namanya sebuah ingredient soy sauce anjing, what the fuck lah kayak. ingredient yang sangat itu loh, yang bisa mempersatu bangsa loh. Iya ya. Iya. Nah masakan enak kayak yang itu kan selalu pakai kecap manis gitu kan. Iya. Kayak nasi goreng, tek-tek, mie goreng itu kan kayak wah di finally kayak kasih kecap manis. Sebagai orang yang makanan favoritnya nasi goreng, gitu. Ya. nasi goreng kan pakai kecap, yang pakai kacang kedelai. Bener berarti kacang kedelai itu udah menjadi bagian dari hidup gua. Iya. Tapi baik lagi dia underappreciated kan. Kacang kedelainya tapi end produknya kayak kecapnya itu kayak kecap enak tapi jangan lupa dia tuh berasal dari ini. Betul. Kacang kedelai. Kacang kedelai. Begitu sih. Gitu ya? Jack, lu tahu itu gak sih olahan kacang kedelai lain? Apalagi selain tempe tahu kecap. Iya, tempe tahu kecap gitu. Ada pasti ada. Ada lagi kayaknya dah pasti dah. Mending daripada ini gue sambil Google ya. Biar kita nggak ngawang-ngawang ya nggak Ngomong aja ya. Olahan Kacang kedelai. kacang kedelai. 10 makanan terbuat dari kacang kedelai ini dari Brilio Food ya. Penuh gizi. Nah. Nomor satunya tahu. Wow. What a coincidence kan kayak. Mau kita buka lagi? Enggak. Kecap. Tauco. Tauco dari kedelai ternyata. Miso sup dari kedelai. Miso, ya. Iya, wow. Karena ada potongannya. Oh, lobet HP gue. Oke. Tausi itu apa? Tahu sih. Si. Kalimat lengkap itu. Ini lucu banget episode ini kenapa sih? Lucu banget sih. On fire banget. Ketawa TikTok tuh. Ketawa Tito dong. Gak bisa kalau bisa. Nato. Oh, nato tuh kacang kedelai yang difermentasi ya. Iya kan, makanan khas Yang Jepang tuh. sempat viral ya kacang Ya. Nih, apa? Oncom. oncom. Susu kedelai. Udah. Kembang tahu. Tadi lewat kembang tahu. Gochujang juga dari kedelai ya? Oh gitu. Bumbu khas Korea terbuat dari kacang kedelai, tepung ketan, dan cabai merah bubuk. Kemudian melalui proses fermentasi. Wah, berarti satu Korea tuh tim kacang kedelai dong. Iya ya. Iya, semua makanan kan pakai gochujang ya. Banyak yang dominan pakai gochujang ya. Iya. Iya, berarti sehebat itu. Cuma kita underappreciate. Jadi, karena orang nggak tahu akarnya di mana, hasilnya di mana. Kayak Perjuangannya tuh nggak tahu, cuman tahu hasilnya doang. kayak orang ngeliat hasilnya cuman lupa kayak sebelum jadi ini tuh apa dulu, terus apa yang mereka lewatin. Karena selalu mikir gitu kan. Kayak misalnya lu ngeliat siapa yang di sosial media gitu. Wah, gue pengen kayak dia
emang lu pengen jadi dia yang di awal-awal dulu tuh, gitu kan. Pesan moralnya tuh itu kan dari podcast ini kan. Pesan moralnya tuh kita harus jangan memandang sesuatu sebelah mata karena kita belum tahu dia bisa jadi apa. Iya, mungkin lu elah kacang doang. Ya, lu mah kacang kecil gitu kan. Iya, emang kacang. Lihat cuy. Emang kacang kecil. Ya bener kan? Berarti bener dong, literally kecil kan? Nih. Meja kotak. Kayak gitu lu ngomongnya. Kurang lebih analogi gitu. Nih ban bulat. Kacang kecil. Ya emang kacang kecil. Tapi intinya gitu. Intinya gitu. Ini kacang gak bisa jadi apa-apa. Terus habis itu gak bisa apa-apa. Makan tahu. Iya kan? Kayak gitu kan. Makan tahu pakai kecap. Tahu kecap celupin ke miso. Pakai saus gochujang. Wow, setiap hari kedelai banget. Iya, inti sari adalah kalau mau jadi orang itu jangan langsung down gitu loh sama kata-kata orang luar gitu. Ya nggak sih? Karena kalau diasah tuh bisa jadi something great. Bahkan orang pun bisa jadi something great kalau kita asah dari diri sendiri. Betul. Itu sih. Wah gila. Lu bisa lo dapet sesuatu dari kacang kedelai lo. Iya. Gue gak nyangka loh. Padahal rencananya pengen berantem tentang tahu tempe doang loh. Tapi ya baik lagi. Kacang kedelai bukan tahu yang mendamaikan, tapi kacang kedelai yang mendamaikan kita. Iya, benar. Kita kan berdebat nih kayak tahu, tempe. Kacang kedelai tapi intinya dipersatukan sama kacang kedelai. Iya, intinya kacang kedelai. Iya kan kayak tim bubur diaduk, bubur nggak diaduk. Lu ngapain bahas itunya? Bahas buburnya nyatukan kalinya. Kenapa bubur? Iya. Nasinya berarti. Mendamaikan. Nasi sudah menjadi bubur. Habis itu diaduk. Yang enak kan diaduk. Iya bener, enak diaduk. Iya. Nah, dipersatukan sama makanan lain. Gitu ya, didamaikan ya. Tapi siapa yang mengingatkan itu? Dari mana kita bisa dapat topik bubur? Dari kacang kedelai. Tarik terus sih kayak ada aja tuh gak bisa habis ya gitu. Gimana, ada lagi mau kita bahas tentang kacang kedelai? Kayak kita dapat semuanya nih. Kita udah pers semua sari kacang kedelai. Yes. Moralnya dapat segala macam nih. Kayaknya berbobot banget loh ini. Udah sih inti yang kita mau ngomongin tentang kacang kedelai. Udah lah ya, berarti kita tutup aja lah ya. Sudah segitu aja mungkin. Terima kasih yang sudah mau menonton. Thank you guys. Boleh komen kalau misal kalian tim apa, kalau misalnya masih mau berdebat. Terserah, tapi jangan lupa kita tetap satu. Ya, ini kita bukan tim tahu, bukan tim TP, tapi tim kacang kedelai. #SoyWhoLeft. SoyWhoLeft. Ini kita ganti semua akun Instagram kita ganti SoyWhoLeft. Soul jadinya. Soul. Karena masuk ke dalam jiwa kita. Soul. Karena kacang kedelai itu bagian dari jiwa kita. Oke, thank you guys. Say bye-bye. Katanya gue disuruh bikin jokes buat closing. Oh iya. Beneran nih, harus kasih jokes nih. Iya. Langsung aja nih. Langsung aja. Okay. Ini buat closing ya, gue kasih. Iya, closing. Tadi kan Paul ngebuka pakai jokes kan. Kayak video kita sebelumnya kan kita tutup dengan statement dari awal kan. Jadi gue balik dengan jokes. Kacang apa yang disukai orang Batak? Nggak tahu apa tuh? Kacang kedelai. Kedelai. Kacang kedelai. Lai. Ini gue kata aja lah.